Dan ini pemirsa memang kecelakaan yang terjadi di ruas tol Purbalenyi, tepatnya di wilayah Jawa Barat. Yang masih kami harus cari tahu adalah kecelakaan ini terjadi di kilometer berapa, kemudian melibatkan berapa orang atau penumpang yang kemudian terdampak, dan juga bagaimana proses evakuasi terhadap para warga yang terdampak. Ya, sebelum kita melihat bagaimana nanti kecelakaan di Tol Purbalenyi, kami memiliki informasi lainnya. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden China Xi Jinping telah menandatangani kesepakatan di berbagai sektor, salah satunya yakni joint statement atau pernyataan bersama terkait kerjasama maritim. Pengamat hubungan internasional CSIS mempertanyakan dasar aturan Indonesia terhadap klaim 9 days lines atau 9 garis pengakuan Cina di kawasan Laut Cina Selatan. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping telah bertemu di Beijing, China dalam rangkaian kunjungan kerja Indonesia selama lawatan mancanegara 16 hari. Kedua negara sepakat dan saling mendukung dalam kemitraan strategis di berbagai sektor seperti ekonomi, perdagangan, hingga maritim. Namun joint statement atau pernyataan bersama terkait kerjasama maritim dianggap kontroversi karena terkesan Indonesia mengakui 9 dash lines atau 9 garis putus di kawasan Laut Cina Selatan yang diklaim sepihak sebagai wilayah kedaulatan Cina semata. Padahal dalam United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982, wilayah tersebut melanggar hukum untuk dimanfaatkan. Akademisi yang juga pengamat hubungan internasional UNPAD, Teguh Reza khawatir cara pandang Indonesia dalam joint statement maritim berpotensi membahayakan posisi seluruh negara ASEAN. Ada kesepakatan dalam paragraf kedua, di mana Indonesia mengakui adanya tuntutan tumpang tindih dan setuju mendirikan sebuah Intergovernmental Joint Steering Committee untuk secara bersama-sama bekerja sama sesuai hukum dan regulasi di kedua negara. Kritik saya adalah, selama ini kita tidak pernah mengenal adanya tumpang tindih dalam perbatasan negara. Karena prinsip New Nine Dash Line itu sendiri adalah sebuah ilusi Cina, dan seluruh komponen pembentuk Nine Dash Line itu sendiri tidak jelas asal-usulnya dalam hukum internasional. Masih dalam bagian ini, cara pandang Indonesia dapat kelak membahayakan posisi seluruh negara ASEAN yang wilayah ZII mereka diklaim China lewat 9 dash line ini. Sementara itu, pengamat hubungan internasional CSIS, Wafa Karisma berharap Indonesia harus melihat konsekuensi kerjasama dengan China di bidang maritim. Kontroversial ini, bila memang hasil yang disepakati secara bersama antara kedua belah pihak, kedua belah pemimpin, sekilas menggambarkan juga world view atau lensa kepemimpinan kita ke depan di bawah Presiden Prabowo. Saya ragu Indonesia akan tetap menempuh hal yang sama, yang ini memberikan reward berbentuk joint development di area yang ditersengketakan. Apalagi bila klaimnya tidak memiliki basis hukum. Jadi tentunya konsekuensi dan keputusan ini masih akan dilihat ke depan ya. Dalam jangka pendek tentunya Indonesia akan mendapatkan keuntungan, antara lain hubungan yang lebih kondusif dengan Tiongkok. Namun demikian, secara konsekuensi akan ada tentunya yang merasa ditinggal. Misalnya negara-negara ASEAN, yang tergantung pada akhirnya memajukan UNCLOS. Kedua, sebagai negara yang merupakan pemimpin negara berkembang dan pemimpin ASEAN, sebetulnya kita juga berharap Indonesia mau mendorong Tiongkok lebih kompromi. Indonesia dan China sepakat membentuk kerjasama maritim yang diharapkan menjadi satu model untuk memelihara perdamaian dan persahabatan di kawasan. Tim TV One mengabarkan.